Shalom jemaat sekalian. Puji syukur hari ini kita bisa bertemu kembali bersama dalam ibadah KU. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berikan kemuliaan dan hormat. Mari kita angkat suara kita berikan pujian bagi Tuhan kita, sebab Kau besar. Megahkan Dia, hai segala suku-suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kebaktian pada pagi hari ini secara online dimulai dengan mengaku kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra,
dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Setiap orang percaya akan berkata, Tuhan Allah akan menepati janjinya kepada kita. Namun bagaimanakah seharusnya sikap kita dalam menantikan janji Tuhan? Kenyataannya, kita sering kurang percaya kepada Tuhan. Kita sering kurang percaya kalau Tuhan mampu menggenapi janjinya. Dan terkadang kita juga kurang sabar dalam menantikan penggenapan janji itu. Bila kita merasa kita sudah menanti jawaban begitu lama, tapi belum ada tanda-tanda yang muncul, kita seringkali menyerah dan kecewa. Dan tidak jarang, kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sabar menantikan penggenapan janji Allah bukan hanya sekedar menunggu sesuatu terjadi dalam hidup kita, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersukacita selama penantian itu. Berhentilah untuk melihat suatu keadaan dengan kacamata manusia. Belajarlah untuk melihat dari perspektif Allah. Kiranya kita bisa terus berkomitmen untuk tetap setia dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita merenungkan sejenak dan musik akan mengiringi kita.
Padahal kami hanya tidak sabar untuk menemukan penggenapan tersebut. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa terus bersabar untuk menanti janji Engkau Tuhan. Karena kami yakin Engkau pasti mampu untuk menggenapi semua janji-janji-Mu. Dan kami yakin akan selalu ada pelangi setelah hujan. Sekalian untuk bangkit berdiri, mari kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. silakan duduk. Ya, dalam hidup ini bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan oleh sebab itu, karena Tuhan telah memilih kita, Tuhan berjanji untuk selalu berada di samping kita dan selalu memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu, mari kita memuji nama Tuhan, kita pujikan pujian Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sembah Dia melalui pujian Yesus kekuatanku.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, benteng kuku kami, batu karang kami yang teguh. Biarlah kami selalu menghadap Engkau. Biarlah kami selalu dekat-dekat dengan Engkau. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu, isi hati-Mu. Katakanlah kepada kami, nyatakanlah berkat-Mu kepada kami. Bimbinglah kami ke dalam kebenaran-Mu, ke dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati waktu yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menikmatinya bersama dengan Tuhan. Engkau sudah menyediakan berkat-berkat bagi kami yang ingin Engkau nyatakan saat ini. Bapa, biarlah itu tidak menjadi terhalang oleh karena dosa-dosa kami, oleh karena kelemahan kami. Biarlah Engkau meliputi kami dengan kemuliaan-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Nyatakanlah ya Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada, biarlah kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah dan urapan Allah. Nyatakanlah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali, boleh beribadah bersama-sama kembali. Teman-teman yang ada di berbagai tempat, ada di Indonesia, ada di Amerika, ada beberapa tempat, ada di Jakarta. Sungguh Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Kita tetap diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Dia, untuk beribadah, menikmati berkat Tuhan. Hari ini tema kita lanjutkan mengenai tentang tema kita pada tahun ini, Become Useful Christian, yaitu untuk tentang menghakimi, ya saudara, tentang menghakimi. Jika kita salah dalam menilai orang, akhirnya menjadi suatu menghakimi orang, maka kita tentu tidak akan menjadi berguna bagi orang. Maka kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi menjadi terang bagi mereka. Tidak mungkin. Oleh sebab itu kita akan mempelajari bagian ini, dan kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Hakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat seselumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada kalimat yang penting yang saya baca. Kalimatnya demikian: seringkali kita menilai orang lain dengan ukuran yang berat, sementara menilai diri sendiri dengan ukuran yang sangat longgar. Sekali lagi, ini penting sekali untuk kita pahami. Seringkali kita menilai orang dengan ukuran yang berat, tetapi untuk menilai diri sendiri dengan ukuran yang sangat longgar. Kalimat yang berikutnya: banyak orang terjebak dalam kebiasaan menilai orang, tetapi sulit atau membereskan kekurangannya. Sekali lagi, kalimat ini
indah bagi kita dan mengingatkan kita. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan menilai orang, tetapi sulit untuk membereskan kekurangannya. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sering kali berfokus kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Tidak salah kita menilai orang, tetapi orang yang bijak adalah orang yang menilai diri sendiri, baru menilai orang lain. Betapa seringnya kita seperti itu, bukan? Sering terjadi dalam hidup kita, bukan? Mudah mengkritisi orang lain, tapi sulit untuk dikritisi. Mudah mengatakan kesalahan orang lain, tetapi dirinya banyak yang salah. Kita perlu ingat, saudara, kita sebagai manusia, saudara dan saya sebagai manusia yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang punya keterbatasan, yang suka, ini kan saya katakan, saudara dan saya itu suka berbuat suatu hal yang salah. Itu cenderung. Saudara, kita bayangkan, kita sering melakukan hal yang salah, padahal kita tahu. Kita tahu itu baik dan benar, tapi kita tidak melakukannya. Kita cenderung melakukan hal yang salah. Walaupun ada motivasi yang baik, mungkin ada kerinduan yang baik, mungkin ada hati nurani yang baik, tetapi kadang-kadang kita sering melakukan tanpa sadari itu kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Akhirnya apa kalau kita melakukan itu? Menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat, tidak berguna bagi banyak orang. Sekarang marilah kita melihat, belajar tentang menghakimi orang lain dari Guru Agung kita, Yesus Kristus. Kita ambil di dalam bagian ini dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yang mengajarkan Tuhan Yesus tentang hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat 1, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak bermaksud jika seseorang yang salah atau yang berdosa tidak boleh diingatkan, tidak boleh dinasehati, tidak boleh dikritiki. Tidak. Di sini Tuhan Yesus menekankan, jangan kamu menghakimi. Itu dalam hal apa? Yang disebut dengan over criticism, yang disebut dengan kritikan, nasihat yang over batas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan kritisisme? Yang dimaksud di sini adalah yang menganggap diri benar, orang lain salah. Yang menganggap dirinya superior, orang lain itu rendah. Nah, ini yang ada pada orang-orang seperti ini, yang disebut dengan over criticism. Ada orang-orang di dunia ini, ada. Saya melihat dan saya menyaksikan orang-orang seperti ini. Sekali lagi, yang dimaksudkan jangan kamu menghakimi, yang disebut dengan over criticism, yaitu menganggap diri benar, orang lain salah, menganggap dirinya superior, orang lain
di bawahnya mereka. Inilah yang ada pada diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang punya sikap kepada orang lain. Menganggap bangsa-bangsa lain, dia menganggap dirinya bangsa Yahudi, bangsa lain adalah bangsa yang rendah, bangsa yang berdosa. Apa yang dikerjakan oleh bangsa lain itu rendah, tak berguna, tak ada artinya. Sehingga selalu mengkritiki mereka, selalu menghakimi mereka. Sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap orang-orang Israel sendiri yang tidak melakukan hukum Taurat begitu marah dan menghakimi mereka-mereka yang tidak taat melakukan hukum Taurat. Contohnya saudara, Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang pada hari Sabat, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk memetik gandum, itu orang-orang Farisi langsung menghakimi Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu siapakah diri Yesus itu sendiri. Kalau kita mau lihat dengan jujur, siapakah orang-orang Farisi? Siapakah ahli-ahli Taurat? Mereka juga orang berdosa. Mereka juga tidak menjalankan hukum Taurat. Orang-orang munafik dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat tetapi hanya dari lahiriah, bukan dari batiniah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah sikap kita terhadap sesama kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Mungkin ada salah sedikit saja, kita langsung menghakimi mereka. Kita marah luar biasa kepada mereka. Kita putus hubungan dengan mereka. Waduh saudara, sepertinya kita tidak punya salah. Ada sebuah karyawan yang melakukan sebuah kesalahan yang tentu tidak sengaja. Lalu bosnya memanggil dia, menasehati dia, dan mengampuni dia. Tetapi saudara, ini karyawan sama bos. Kemudian ada stafnya yang tahu akan hal ini. Kemudian stafnya memanggil karyawan ini, dipanggil menghadap stafnya. Karyawan ini dimarah-marah, dimaki-maki, dihakimi habis-habisan sama staf ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal saudara, staf ini dengan karyawan ini tidak punya hubungan, departemennya tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ini bagian quality control, ini bagian produksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karyawan ini merasa sedih. Staf ini tidak ada hubungannya, tapi semena-mena terhadap sebuah karyawan ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11, di sana dikatakan apa? Coba Dorci baca. 1 Tesalonika 4 ayat 11.
1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami peraskan kepadamu. Untuk mengurusi persoalan-persoalan sendiri, bekerja dengan tangan sendiri. Maksudnya begini saudara, Paulus ingin mengatakan, janganlah kamu mencampuri urusan orang lain. Urusilah persoalan. Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Jangan kamu urusin orang lain. Orang lain mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, bukan kepada kamu. Kamu punya kesalahan sendiri, punya kelemahan sendiri. Urusi itu dengan Tuhanmu. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang suka mengurusi orang lain. Boleh ngurusi orang lain, tapi ingat, urusi yang terpenting, yang orang bijak adalah urusi diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengurusi orang lain sendiri, dirinya sendiri tidak bisa diurusin? Tidak bisa. Akhirnya tidak menjadi berkat, akhirnya tidak berguna, akhirnya tidak menjadi terang bagi banyak orang. Ada seorang mengatakan, bentuk penghakiman, bentuk suatu teguran yang salah karena adalah suatu kesombongan. Saudara, saya tidak mengatakan orang yang suka kritis, orang yang suka menegur, orang yang suka menilai orang lain adalah suatu kesombongan. Tidak. Tetapi bisa sebuah kesombongan, ingin menunjukkan dia adalah orang yang lebih, dia adalah orang yang pintar dan sebagainya. Dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang hebat, menunjukkan dirinya tidak salah. Sekali lagi, saya mengatakan mengkritik orang, menasihati orang, menegur orang tidak salah. Tetapi manusia punya kecenderungan untuk sebuah kesombongan ke sana. Saya benar, saya baik, padahal dirinya lebih daripada itu. Saking tidak mengenal tentang dirinya seperti itu. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, jangan menghakimi. Kenapa? Alasannya apa kalimat ini, saudara? Tentu ada suatu makna yang dalam, yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa makna kalimat jangan kamu menghakimi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia, kata Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi, karena manusia tidak dapat membaca hati nurani manusia. Tidak bisa. Manusia kita tidak bisa membaca hati nurani orang ketika melakukan sesuatu tidak. Tuhan Yesus berkata jangan menghakimi, karena kamu tidak mengerti, tidak mengetahui motivasi orang lain di dalam melakukan suatu tindakan. Ini benar, pasti benar saudara. Dan saya percaya saudara setuju dengan kalimat ini. Pengenalan kita kepada orang lain hanya sebagian kecil. Hanya Yesus Kristus, hanya Tuhan yang tahu semua fakta, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam motivasinya. Sekali lagi, kita tidak tahu mengapa orang itu mengatakan hal itu. Kita tidak tahu mengapa orang melakukan itu.
juga tidak tahu tekanan apa yang menghimpit orang itu sehingga dapat melakukan hal itu. Kita juga tidak tahu pengaruh apa yang menyebabkan orang untuk bertindak, untuk berkata-kata. Kita tidak tahu. Jika tahu, itu pun sebagian kecil. Itu pun saudara, akhirnya kita memberikan kritikan, akhirnya kita memberikan masukan, hanya sebuah pradugaan kita, hanya sebuah prasangka kita, sehingga kita memberikan kritikan, memberikan masukan, akhirnya salah. Akhirnya apa? Malu. Contohnya saudara, di dalam satu kelompok ada seorang yang kaya, seorang yang mengasihi Tuhan. Tiba-tiba satu kelompok ini membicarakan untuk memanggil seorang pembicara. Kemudian orang yang kaya ini, orang yang baik ini mau telepon pembicara. Tapi tiba-tiba orang yang mau menelpon ini, si Allah katakan, berkata kepada si B, aku pinjam telepon dong. Coba aku lihat, aku pinjam teleponnya. Setelah pinjam telepon, langsung dia call. Lalu saudara, orang sise itu lihat orang kaya, punya duitnya banyak, tapi pelit. Telepon pembicara aja nggak mau pakai teleponnya sendiri, mau pinjam si B. Akhirnya si C ini cerita kepada orang lain, si A itu lo pelit, si A itu lo masa mau telepon pembicara, pinjam teleponnya orang, pulsanya orang. Saudara, si C itu tidak tahu kenapa bisa demikian, langsung memberikan kritikan, langsung memberikan penghakiman jas kepada si A. Padahal si A waktu itu nomor pembicaranya hilang. Dia mau lihat nomor pembicara itu dari handphone si B. Daripada pakai dia punya lagi telepon, langsung aja telepon pakai telepon B. Saudara yang dikasih Tuhan, sering kita seperti itu bukan? Kita tidak tahu kenapa dia melakukan itu, langsung kita sebarkan berita itu. Dia salah, dia salah, dia salah, dia salah, dia salah, dia salah. Betapa jahatnya kita tidak menjadi berkat, malahan kita menghakimi orang lain. Itulah yang disebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini sebagian contoh kecil yang saya beritakan, sampaikan dalam kehidupan kita. Betapa seringnya kita seperti itu. Yang ketiga, saudara, apabila kita menghakimi, mengkritiki orang lain, apalagi yang tidak kita suka, apalagi yang kita benci, saudara, maka kritikan itu pasti berbahaya. Karena ada apa? Ada unsur pribadi yang ingin menjatuhkan dia, yang tidak fair. Ada unsur kemarahan di dalamnya.
Saya sering mengalami seperti itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika penghakiman kritikan kita seperti itu, maka akan merusak komunitas dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan mempunyai teman, saudara tidak akan mempunyai banyak teman, sahabat. Oh, saya punya uang, bisa, tapi tidak akan bertahan lama. Kalau ini terjadi di dalam gereja, maka gereja tidak akan mengalami kemajuan. Karena ada kesombongan, ada sifat egois yang hanya mencari kesalahan orang lain. Sudah 3 tahun, sudah 5 tahun yang lalu, diungkit-ungkit lagi. Saudara, bagaimana bisa maju gereja itu? Bagaimana orang itu bisa diberkati? Tidak mungkin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus marah kepada orang-orang seperti ini yang suka menghakimi orang lain. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa supaya kamu tidak dihakimi? Kamu menghakimi orang. Orang lain itu punya urusan, punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kamu mau menghakimi dia, dia tidak bertanggung jawab kepada kamu. Mengapa kamu menghakimi dia? Tidak usah. Itu kata Tuhan. Kamu berdosa, kamu tanggung jawab dia kepada Tuhan, mempertanggung jawab dia kepada Tuhan. Kamu tahu, kamu doakan dia, kamu ingatkan dia. Seperti Daud ketika berdosa, Nabi Nathan mengingatkan dengan cara, ada sebuah kambing, tetap tenang, padahal kamu sudah punya, kamu mau potong, kamu ambil kambing orang lain, marah enggak kamu? Marah. Itu nasihat, itu masukan yang good. Tidak menjatuhkan sebuah nasihat. Itu kalimat yang bijak. Bukan membawa banyak orang. Itu lu Daud berdosa, itu lu Daud berzina, itu lu Daud membunuh. Diumumkan kepada semua bangsa Israel. Bukan, Nabi Nathan bukan seperti itu. Biarlah kita tidak seperti itu. Face to face, Nabi Nathan berkata kepada Daud. Itu nasihat yang wisdom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita, memberkati kita di dalam hidup ini. Bagaimana kita boleh menjadi berkat? Become a useful Christian, yaitu dengan cara memberikan masukan, memberikan nasihat yang berbentuk wisdom, bijak itu. Jangan over criticism, jangan menunjukkan kemarahan ketika orang itu berdosa dan bersalah, apalagi tidak ada hubungan dengan engkau, dan membiarkan kesalahan orang lain. Padahal kita tidak tahu kenapa dia melakukan hal itu. Ada apa? Kita tidak tahu. Langsung kita umbarkan kepada orang lain. Berdosa saudara dan saya. Kalau kita melakukan seperti itu, saudara akan dihakimi oleh Tuhan atau dihakimi oleh orang lain karena engkau sudah melakukan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita ini manusia yang lemah, nggak tahu apa-apa. Isi hati orang, motivasi orang, kenapa orang melakukan, kita hanya praduga, prasangka. Lebih baik diam, melihat segala situasi dengan benar, baru berkata-kata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menunjukkan aku menasihati orang, aku ingatkan sepertinya aku hebat, padahal aku ini seorang yang lebih jelek daripada orang-orang yang melakukan kesalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Biarlah kita akan lanjutkan minggu depan di dalam bagian yang sama. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami. Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sekaligus juga mengingatkan kami, supaya kami harus hati-hati dalam menasihati orang. Jangan secepat-cepatnya mengatakan itu, menasihati, apalagi mengubar-ubar kepada banyak orang, padahal kami tidak tahu apa-apa isi hatinya, masalahnya kita tidak tahu. Hanya tahu sebagian, akhirnya menjadi suatu pradugaan, akhirnya bersalah, akhirnya tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Betapa seringnya kami melakukan itu, Tuhan, karena itu kecenderungan dalam diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ingatkan kami. Kami mau menjadi berkat. Kami mau berguna, bukan dengan cara yang salah, tapi dengan cara yang wisdom. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya bisa menjadi pembelajaran bagi hidup kita. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jemaat bisa mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan ke nomor rekening gereja, dan bisa mengumpulkan di rumah dan akan dikumpulkan saat kembali bergereja. Untuk mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kasih setia Tuhan.
untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin hidup kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Begitu banyak pimpinan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga hari ini pun kami boleh beribadah memuji-muji Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami pun diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, biarlah boleh dipakai di gereja-Mu di tempat ini, untuk boleh melebarkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terulur, biar Tuhan memberkatinya, seluruh jemaat-Mu, siapapun yang memberikannya, untuk setiap donatur yang ada pun, biarlah Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah, baik itu berkat kesehatan, baik itu berkat kekuatan dan iman, baik itu berkat di dalam rumah tangga mereka, baik itu berkat di dalam pekerjaan mereka, maupun berkat di dalam segala hal dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami terus boleh belajar untuk boleh mengembalikan berkat yang menjadi hak milik-Mu kepada Engkau, persepuluhan kepada Engkau, korban syukur kepada Engkau, sehingga hidup kami ya Tuhan menjadi hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk beberapa pokok doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh ya Tuhan setiap donatur-donatur yang ada bagi gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan setiap orang-orang yang Tuhan kirimkan bagi kami untuk boleh memberkati gereja kami sehingga boleh berjalan sampai hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang terus memimpin kehidupan mereka. Engkau sendiri yang akan melimpahkan berkat yang melimpah bagi mereka semua, dimanapun mereka berada, di dalam apapun kegiatan mereka, di dalam pergumulan mereka, dalam usaha mereka, di dalam kesehatan mereka. Biarlah Tuhan memimpin hidup mereka. Saat ini kami juga terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beberapa waktu ini sudah new normal, dan kami sendiri melihat bahwa di jalan-jalan sudah penuh dengan banyak orang yang boleh berkeliaran ke sana ke sini. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan diri kami masing-masing kepada-Mu, seluruh jemaat kami, seluruh anak-anak Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengikuti protokol pemerintah ya Tuhan. Biarlah kami sendiri boleh menjaga hidup kami, memelihara jiwa dan tubuh kami yang Tuhan berikan bagi kami, untuk boleh memperhatikan kesehatan kami. Biarlah Tuhan pimpin, biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk boleh tidak menjadi pembawa daripada virus itu kepada orang lain, tetapi Tuhan berikan kami semua kesehatan. Bapa, kami terus menyerahkan pemerintah kami, berikan mereka hikmat di dalam mengatasi hal ini. Kami tahu semakin hari semakin banyak orang yang tertular. Biarlah Tuhan menolong. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sungguh dapat mensejahterakan setiap rakyat yang ada. Sebaliknya ya Tuhan, rakyat daripada bangsa negara kami boleh memikirkan diri sendiri dan pemerintah, sehingga mereka boleh taat akan peraturan yang diberikan. Berikan ya Tuhan kekuatan bagi kami semua, tubuh yang sehat dan fit, sehingga kami ya Tuhan terus boleh tidak tertular, dan akhirnya ya Tuhan sampai antivirus itu ada, biarlah kami tetap boleh menjaga hidup kami. Tetap ya Tuhan Kau pelihara. Inilah doa kami ya Bapa, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita telah tiba di akhir ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita pujikan doksologi. Ketinggalan
Tuhan, Engkau menambahkan akan berkat-Mu bagi kami, kebenaran-Mu, ajaran-Mu yang dari surga, supaya kami makin hari makin bijaksana, supaya makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Bapa, pakai kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, supaya kami sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, kemuliaan-Mu. Bapa di surga, hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah Tuhan semuanya itu menjadi bauan yang harum di hadapan-Mu. Akhirnya Tuhan, jemaat-Mu akan menyelesaikan ibadah hari ini. Biarlah kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu turun atas mereka. Sidang jemaat-Mu yang kekasih, angkatlah hatimu, tanganmu untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau wisdom, bijaksana, dan silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Amin.